warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Botani Farmasi ini menekankan pada penguasaan pengetahuan morfologi dan anatomi tumbuhan, dan diharapkan mahasiswa dapat memahami dasar-dasar pengetahuan yang diperlukan tidak hanya untuk mengetahui karakteristik tumbuhan saja, tapi dapat membandingkan struktur secara anatomi dan morfologi dari bagian tumbuhan yang digunakan yang dirasa memiliki potensi penting dalam penggunaannya sebagai bahan obat. Seperti yang kita ketahui, Simplicia merupakan bahan baku atau awal dan produk siap dikonsumsi secara langsung yang mempertimbangkan parameter standar mutunya. Salah satunya adalah bahan atau material yang digunakan, yaitu kebenaran jenis dari suatu bahan atau identifikasi. Untuk itu, kita perlu membahas struktur dan fungsi dari salah satu organ vegetatif tumbuhan, yaitu akar. Nah, akar sendiri merupakan organ tumbuhan yang biasanya tumbuh di bawah tanah yang berkembang dari apeks akar. Ciri-cirinya adalah tidak memiliki ruas atau internodus dan tidak memiliki buku-buku nodus yang ruas dan nodus ini hanya dimiliki oleh pada batang ya. Untuk gerak, jadi sebagai makhluk hidup tumbuhan itu juga bergerak. Terdapat gerak pada tumbuhan namanya tropisme. Ini merupakan gerak tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar sekitarnya ya. Jadi ada geotropisme yang menuju pusat bumi dan ada akar yang bergerak mencari sumber air, itu disebut dengan hidrotropisme positif. Untuk fungsi akar sendiri, selain sebagai penguat dan pengokoh berdirinya tumbuhan, dia juga berfungsi sebagai absorpsi atau penyerapan unsur-unsur hara dan air. Kemudian modifikasi dari akar sendiri bisa berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, contohnya pada akar Daucus carota. Nah, sistem perakaran pada tumbuhan terdiri dari dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Nah, untuk akar tunggang kebanyakan dimiliki oleh tumbuhan dikotil dan memiliki satu akar utama dan beberapa akar lateral atau akar cabang. Sedangkan untuk akar serabut kebanyakan dimiliki oleh tumbuhan monokotil, tersusun atas akar yang ukurannya relatif sama dan bercabang membentuk suatu sistem yang identik atau homogen. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari akar, bagian yang berbatasan langsung dengan batang ya atau pangkal batang disebut dengan leher akar atau pangkal akar. Kemudian yang kedua merupakan batang akar atau akar primer. Ini merupakan bagian antara leher dengan ujung akar. Ada cabang akar atau akar lateral merupakan akar yang keluar dari akar pokok dan bercabang. Kemudian ada penonjolan sel-sel kulit luar ya. Nah, penonjolan sel-sel kulit luar akar itu disebut dengan rambut-rambut akar ya. Bagian yang paling muda dan mudah tumbuh terus itu disebut dengan ujung akar, dan tudung akar atau kalitra ini merupakan bagian paling ujung untuk menembus tanah, kemudian mencari atau menyerap air dan unsur-unsur hara. Ini juga melindungi ujung akar. Nah, ini merupakan bagian-bagian akar dari akar serabut ya. Dari leher akar atau pangkal akar itu nanti akan keluar akar-akar primer dan akan tumbuh akar-akar lateral dan tidak akan kelihatan lebih jelas perbandingannya, jadi kelihatan homogen, kelihatan sama ya. Kemudian ada rambut akar, ujung akar, dan sama ada tudung akar juga. Untuk bentuk-bentuk akar berdasarkan cabang ada sedikit cabang ya. Sedikit cabang yaitu dimiliki oleh bentuk tombak atau fusiformis. Kemudian ada bentuk gasing, contohnya ini bit ya, beta vulgaris, dan bengkuang atau Pachyrhizos erosus. Kemudian ada yang berbentuk benang atau filiformis, ini merupakan bentuk-bentuk akar tunggang yang bercabang.
Ini dimiliki oleh Phaseolus lunatus. Nah, kemudian ada macam-macam akar. Di sini contohnya adalah akar lekat, akar pembelit, kemudian ada akar nafas. Nah, untuk akar pelekat atau radix ad liganis ini gunanya memanjat dan menempel pada penunjangnya ya. Penunjangnya di sini adalah ranting pohon atau pohon sendiri. Contohnya pada tanaman sirih, bisa juga ditemui pada tanaman lada atau Piper nigrum. Kemudian contoh akar pembelit itu dimiliki oleh tanaman vanili atau vanilla planifolia. Kemudian contoh akar nafas adalah Anthurium sp. Kemudian macam-macam akar yang lainnya adalah akar tunjang dan akar banir atau papan. Akar banir atau papan ini dimiliki oleh tanaman Pterocarpus indicus ya. Fungsinya untuk memperkokoh batang tanaman. Kemudian akar tunjang ini akar-akar yang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah. Ya, jadi selain menunjang batang juga berguna untuk pengambilan oksigen dari luar. Ini contohnya adalah Sansevieria sp. Sansevieria ini kita ketahui bahwa fungsinya untuk mengobati diabetes, wasir ya. Bisa juga nih untuk menyerap bahan-bahan beracun seperti karbon dioksida atau benzen, cocok banget untuk dipelihara sebagai tanaman hias ya. Jadi selain sebagai tanaman obat, dia juga bisa berfungsi sebagai tanaman hias. Nah, ini adalah contoh lain dari modifikasi macam-macam akar dari tanaman mangrove ya, akar tunjang. Jadi akarnya tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah. Jadi karena tempatnya bukan di tanah, jadi juga fungsinya untuk pengambilan oksigen yang ada di udara ya. Jadi mungkin sekian secara umum karakteristik morfologi dari akar. Carilah informasi mengenai satu jenis tanaman yang akarnya dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Tuliskan nama latin tanaman dan nama umum atau nama daerahnya, sertakan manfaatnya apa saja. Serta sertakan informasi mengenai alamat website atau alamat situs mengenai artikel atau jurnal atau wacana bahkan atau berita atau sumber yang menerangkan dari manfaat tanaman tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.